Halo teman-teman, kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi kami yaitu Chapter 9, Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy, Enterprise Applications. Kelompok kami beranggotakan Nicholas Ronald dengan NIM 19105, Natalia Wahyu Signa dengan NIM 19106, S. Curyong Tianiko dengan NIM 19110, Maria Sinta dengan NIM 19115, Hiswara Hira dengan NIM 19117, Martina Sinartikam dengan NIM 19122, dan Teresia Yunita dengan NIM 19130. Pada tahun 1999, NVIDIA membuat sejarah ketika menemukan unit pemrosesan grafis. Berkantor pusat di Santa Clara, California, perusahaan ini memiliki 7.000 karyawan di 20 negara dan memperoleh pendapatan $3,5 miliar pada tahun 2011. Chip NVIDIA dibuat jauh sebelum dijual kepada pelanggan, yang mengharuskan perencana produksi untuk memperkirakan berapa banyak bahan yang akan dibutuhkan perusahaan dan berapa banyak waktu produksi yang direncanakan NVIDIA, terutama fasilitasnya di Asia. Dengan menggunakan perkiraan ini, NVIDIA akan melakukan pra-pembelian bahan yang cukup dan merencanakan kapasitas yang cukup di pengecoran perusahaan untuk memenuhi apa yang dianggap sebagai tingkat permintaan yang sesuai. Departemen produksi NVIDIA menggunakan spreadsheet untuk membuat perkiraan inventaris kasar. Tetapi spreadsheet tersebut tidak mengizinkan perencana untuk menelusuri, mengurutkan data berdasarkan produk, membandingkan berbagai jenis inventaris, atau melihat data menurut segmen bisnis, dan data untuk spreadsheet ini dikumpulkan dari sejumlah sistem. Manajemen menemukan bahwa sistem saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menangani kompleksitas dua set inventaris yang terpisah, dan tidak dapat menyeimbangkan penawaran di permintaan untuk produk baru dan produk yang sudah ada, serta memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk bertransisi dengan metode 40 nanometer. Untuk mengatasi masalah ini, NVIDIA membentuk komite pengarah rantai pasokan untuk meninjau proses rantai pasokannya. Perangkat lunak SAP terbukti menjadi pilihan yang logis. NVIDIA membangun antarmuka yang disesuaikan di atas sistem APO-nya untuk solusi perkiraan inventaris barunya menggunakan SAP Business Object Web Intelligence. Bagian lain dari solusinya adalah menggunakan SAP Business Object Dashboard untuk membuat dashboard penawaran dan permintaan yang canggih, di mana para eksekutif dapat dengan mudah mengakses data inventaris tingkat tinggi dengan menggunakan dashboard ini. Para eksekutif NVIDIA dapat menelusuri detail di tingkat produk dan untuk melakukan perhitungan ke depan dan ke belakang dengan atau tanpa cadangan inventaris. Yang terbaik dari semuanya, semua data inventaris NVIDIA terletak di pusat dan dapat diakses oleh semua divisi bisnis perusahaan yang berbeda. Masalah NVIDIA dengan peramalan inventaris menggambarkan peran penting sistem manajemen rantai pasokan dalam bisnis. Kinerja bisnis NVIDIA terhambat karena tidak bisa menyeimbangkan supply dan demand produk-produknya. Biaya tinggi yang tidak perlu karena perusahaan tidak dapat secara akurat menentukan jumlah yang tepat dari masing-masing chip yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan dan hanya menyimpan jumlah itu dalam persediaan. Rencana produksi didasarkan pada tebakan terbaik. Kadang-kadang hal ini membuat perusahaan menyimpan terlalu banyak persediaan, sehingga tidak dapat dijual atau tidak cukup untuk memenuhi pesanan pelanggan. SAP Business Object Web Intelligence dan Business Object Dashboard untuk menganalisis data yang telah diambil dalam sistem SAP Advanced Planning and Optimization. Enterprise System. Di seluruh dunia, perusahaan semakin menjadi lebih terhubung, baik secara internal maupun dengan perusahaan lain. Jika kita menjalankan bisnis, kita ingin dapat bereaksi seketika ketika pelanggan menempatkan pesanan besar atau ketika pengiriman dari pemasok tertunda. Kita mungkin juga ingin mengetahui dampak dari peristiwa ini pada setiap bagian dari bisnis dan bagaimana bisnis berkinerja kapan saja, terutama jika kita menjalankan perusahaan besar.
Sistem perusahaan menyediakan integrasi untuk memungkinkan hal ini. Apa itu enterprise system? Bab 2 memperkenalkan sistem perusahaan, juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yang didasarkan pada serangkaian modul perangkat lunak terintegrasi dan database pusat umum. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen di sebuah perusahaan, dan dari sejumlah besar proses bisnis utama di bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia, membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir semua kegiatan bisnis internal organisasi. Ketika informasi baru dimasukkan oleh satu proses, informasi dibuat segera tersedia untuk proses bisnis lain. Tabel 9.1 menjelaskan beberapa proses bisnis utama yang didukung oleh perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan. Sebuah perusahaan akan menggunakan tabel konfigurasi yang disediakan oleh produsen perangkat lunak untuk menyesuaikan aspek tertentu dari sistem dengan cara melakukan bisnis. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan tabel ini untuk memilih apakah ingin melacak pendapatan berdasarkan lini produk, unit geografi, atau saluran distribusi. Tabel 9.2, proses bisnis didukung oleh sistem perusahaan. Yang pertama, proses keuangan dan akuntansi, termasuk buku besar umum, rekening yang dapat diterima, aset tetap, manajemen keuangan dan perambahan, akuntansi biaya produk, akuntansi pusat keuangan, akuntansi pajak, manajemen kredit, dan laporan keuangan. Yang kedua, proses sumber daya manusia, termasuk administrasi personil, akuntansi waktu, gaji, perencanaan dan pengembangan personel, akuntansi manfaat, pelacakan pelamar, kompensasi, perencanaan kerja, manajemen kinerja, dan laporan pengeluaran perjalanan. Yang ketiga, proses produksi dan manufaktur, termasuk pengadaan, pengelolaan inventaris, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, penjadwalan produksi, persyaratan materi perencanaan, kendali kualitas, distribusi, eksekusi transportasi, dan pemeliharaan peralatan. Yang keempat, proses penjualan dan pemasaran, termasuk pemrosesan perintah, kutipan, kontrak, konfigurasi produk, penetapan harga, penagihan, pemeriksaan kredit, insentif dan manajemen komisi, serta perencanaan penjualan. Untuk menerapkan sistem perusahaan baru, Tasty Baking Company mengidentifikasi proses bisnisnya yang ada dan kemudian menerjemahkannya ke dalam proses bisnis yang dibangun ke dalam perangkat lunak SAP ERP yang telah dipilihnya. Untuk memastikannya memperoleh manfaat maksimal dari perangkat lunak perusahaan, Tasty Baking Company sengaja merencanakan untuk menyesuaikan kurang dari 5% dari sistem dan membuat sangat sedikit perubahan pada perangkat lunak SAP itu sendiri. Ini menggunakan banyak alat dan fitur yang sudah dibangun ke dalam perangkat lunak SAP sebanyak mungkin. SAP memiliki lebih dari 3.000 tabel konfigurasi untuk perangkat lunak perusahaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Supply Chain Management Software. Supply Chain Management Software diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu perencanaan bisnis rantai pasokan atau perangkat lunak untuk membantu perusahaan menjalankan langkah-langkah rantai pasokan atau eksekusi rantai pasokan. Sistem seperti ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik seperti menentukan bagaimana banyak produk tertentu untuk diproduksi dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, mendirikan tingkat persediaan bahan baku, produk setengah jadi dan barang jadi. Yang ketiga, menentukan tempat penyimpanan barang jadi. Yang keempat, mengidentifikasi moda transportasi yang digunakan untuk pengiriman produk. Nah, misalnya seperti jika suatu perusahaan memesan suatu produk lebih besar dari biasanya, atau perubahan pesanan dalam waktu singkat dapat berdampak luas dari seluruh rantai pasokan. Seperti bahan baku tambahan atau campuran bahan baku yang berbeda mungkin perlu dipesan dari pemasok. Manufaktur mungkin harus mengubah penjadwalan pekerjaan operator transportasi, mungkin harus menjadwal ulang
pengiriman, perangkat lunak perencanaan rantai pasokan harus penyesuaian yang diperlukan untuk rencana produk dan distribusi. Informasi tentang perubahan dibagikan antara anggota rantai pasokan yang relevan sehingga pekerjaan mereka dapat dikoordinasikan. Nah, supply chain management system memungkinkan perusahaan untuk memodelkan rantai pasokan yang ada, menghasilkan permintaan perakiraan untuk produk, dan mengembangkan sumber yang optimal dan rencana manufaktur. Supply chain execution system mengelola aliran produk melalui pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk dikirim ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Nah, yang selanjutnya adalah global supply chain and the internet. Sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan membuat arus informasi di antara sistem rantai pasokan internal yang berbeda untuk pembelian, manajemen bahan, manufaktur, dan distribusi. Juga sulit berbagi informasi dengan mitra rantai pasokan eksternal karena sistem pemasok distributor atau penyedia logistik didasarkan pada platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Sistem manajemen perusahaan dan rantai pasokan ditingkatkan dengan teknologi internet menyediakan beberapa integritas. Nah, yang selanjutnya adalah global supply chain issue. Global supply chain biasanya menjangkau jarak geografis dan perbedaan waktu yang lebih besar daripada rantai pasokan domestik dan memiliki peserta dari sejumlah negara yang berbeda. Standar kinerja dapat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain atau dari satu negara ke negara yang lain. Manajemen rantai pasokan mungkin perlu mencontoh peraturan pemerintah asing dan perbedaan budaya. Internet membantu perusahaan mengolah banyak aspek global supply chain, termasuk sumber, transportasi, komunikasi, dan keuangan internasional. Industri pakaian saat ini sangat tergantung pada outsourcing ke produsen kontrak di China dan negara dengan upah rendah lainnya. Perusahaan pakaian mulai menggunakan web untuk mengelola rantai pasokan global dan masalah produksi. Selain manufaktur kontrak, globalisasi telah mendorong outsourcing manajemen gudang, manajemen transportasi, dan operasi terkait ke penyedia logistik pihak ketiga seperti UPS, Supply Chain Solution, dan Schneider Logistic Service. Layanan logistik ini menawarkan perangkat lunak berbasis web untuk memberi pelanggan mereka pandangan yang lebih baik tentang rantai pasokan global. Pelanggan dapat memeriksa situs web yang aman untuk memantau persediaan dan pengiriman, membantu mereka menjalankan rantai pasokan global dengan lebih efisien. Yang selanjutnya adalah demand-driven supply chain, from push to pull manufacturing and efficient customer response. Sistem manajemen rantai pasokan memfasilitasi respon pelanggan yang efisien, memungkinkan cara kerja bisnis menjadi lebih didorong oleh permintaan pelanggan. Di dalam model berbasis tarikan, juga dikenal sebagai model berbasis permintaan atau build to order. Pesanan atau pembelian pelanggan aktual memicu peristiwa dalam rantai pasokan. Internet dan teknologi internet memungkinkan untuk berpindah dari rantai pasokan berurutan, di mana informasi dan bahan mengalir secara berurutan dari perusahaan ke perusahaan ke rantai pasokan bersama, di mana informasi mengalir ke banyak arah secara bersama di antara anggota jaringan rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan sebelumnya didorong oleh push-based model atau juga dikenal sebagai build to stock. Dalam model berbasis push, jadwal induk produksi didasarkan pada perkiraan atau tebakan terbaik dari permintaan produk dan produk dipush ke pelanggan. Transaksi untuk memproduksi dan mengirimkan hanya apa yang telah dipesan pelanggan bergerak ke atas rantai pasokan dari pengecer ke distributor ke produsen dan akhirnya pemasok. Hanya produk untuk memenuhi pesanan ini yang kembali ke rantai pasokan ke pengecer. Jaringan pasokan yang kompleks
dari produsen, pemasok logistik, outsourcing, produsen, pengecer, dan distributor dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan jadwal atau pesanan. Pada akhirnya, internet dapat menciptakan digital atau sistem syaraf logistik di seluruh rantai pasokan. Business value of enterprise system atau nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan memberikan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan dengan menyediakan informasi perusahaan yang berguna untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasi di lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktek dan data standar sehingga semua orang akan melakukan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Kantor pusat perusahaan memiliki akses ke data terkini tentang penjualan, inventaris, serta produksi, dan menggunakan informasi ini untuk membuat perkiraan penjualan dan produksi yang lebih akurat. Perangkat lunak perusahaan mencakup alat analisis untuk menggunakan data yang diambil oleh sistem yang berguna untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Data sistem perusahaan memiliki kesamaan definisi standar dan format yang diterima oleh semua organisasi. Angka kinerja memiliki arti yang sama di seluruh perusahaan. Sistem perusahaan itu sendiri memungkinkan untuk manajer senior dengan lebih mudah mengetahui setiap saat bagaimana kinerja unit organisasi tertentu. Tentukan produk mana yang paling menguntungkan atau yang paling tidak menguntungkan, dan menghitung biaya untuk perusahaan secara keseluruhan. Contoh perusahaan. Yang pertama, Coca-Cola. Coca-Cola menerapkan sistem perusahaan SAP atau System Application and Processing yang merupakan suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. Coca-Cola menerapkan sistem perusahaan SAP untuk menstandarisasi dan mengkoordinasikan proses bisnis penting di 200 negara. Sistem perusahaan mengintegrasikan pesanan, manufaktur, dan data pengiriman. Manufaktur mendapat informasi tentang hanya memproduksi apa yang telah pelanggan pesan, mendapatkan jumlah komponen yang tepat atau bahan baku untuk memenuhi pesanan aktual, pementasan produksi, dan meminimalkan waktu dalam persediaan. Yang kedua adalah perusahaan Alcoa. Perusahaan Alcoa adalah produsen aluminium dan produk aluminium terkemuka di dunia yang operasinya mencakup 31 negara dan lebih dari 200 lokasi. Masing-masing dari tempat yang berbeda memiliki sistem sendiri. Banyak dari sistem ini yang berlebihan dan tidak efisien. Biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih tinggi dan waktu siklusnya lebih lama daripada perusahaan lain dalam industrinya. Setelah mengimplementasikan perangkat lunak perusahaan dari Oracle, Alcoa menghilangkan banyak proses dan sistem yang berlebihan. Sistem perusahaan itu sendiri membantu Alcoa dalam memusatkan keuangan dan pengadaan kegiatan, yang membantu perusahaan dalam mengurangi hampir 20% biaya di seluruh dunia. Sistem perusahaan Alcoa mencakup fungsionalitas untuk global manajemen sumber daya manusia yang menunjukkan korelasi antara investasi dalam pelatihan dan kualitas karyawan, mengukur biaya di seluruh perusahaan untuk memberikan layanan kepada karyawan, dan juga mengukur efektivitas karyawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Supply Chain Management System. Supply Chain Management System atau Sistem Manajemen Rantai Pasokan adalah sistem yang sangat membantu perusahaan dalam mengkoordinasikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan rantai pasokan. Supply Chain Management System ini meliputi pemasokan bahan baku, proses produksi, dan juga pendistribusian barang. The Supply Chain. The supply chain atau rantai pasokan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan baku menjadi produk, dan mendistribusikan produk ke pelanggan. Rantai ini tidak hanya meliputi pemasok saja,
namun juga meliputi pabrik produksi, pusat pendistribusian, gerai retail, hingga pelanggan. Contoh penggambarannya adalah sepatu kets merek Nike. Nike mendesain, memasarkan, dan menjual sepatu di seluruh dunia. Pemasok utama dari merek ini adalah produsen kontrak yang berasal dari pabrik di Cina, Thailand, Brazil, bahkan pabrik-pabrik di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini membuat bahan baku yang nantinya akan dirakit menjadi produk Nike. Pemasok kontrak Nike tidak memproduksi sepatu kets sejak awal. Mereka memperoleh komponen untuk sepatu seperti sol, tali sepatu, dan juga kemudian merakitnya menjadi sebuah sepatu. Pemasok ini pada dasarnya juga memiliki pemasok mereka sendiri. Misalnya, pemasok sol sepatu memiliki pemasok karet sintetis. Pemasok tali sepatu memiliki pemasok kain katun combat, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah gambar 9.2 yang memberikan ilustrasi sederhana tentang rantai pasokan Nike untuk produk sepatu. Gambar ini menunjukkan aliran informasi dan bahan di antara pemasok, Nike, distributor Nike, pengecer, hingga pelanggan. Bagian upstream yang terletak di sebelah kiri adalah hulu dari rantai pasokan yang mencakup pemasok pertama, pemasok perusahaan, dan proses untuk memproduksi barang. Sementara bagian downstream yang terletak di sebelah kanan adalah hilir yang terdiri dari proses untuk mendistribusikan dan mengirimkan produk dari pabrik ke pelanggan. Gambar ini menggambarkan entitas utama dalam rantai pasokan dan aliran informasi dari hulu ke hilir untuk mengkoordinasikan aktivitas yang terlibat dalam pembelian, pembuatan, dan pendistribusian produk. Information System and Supply Chain Management. Sistem informasi dan pengelolaan rantai pasokan sangat penting dalam perusahaan, karena jika perusahaan memiliki informasi yang sempurna tentang berapa banyak unit produk yang diinginkan pelanggan, kapan mereka menginginkannya, dan kapan produk tersebut dapat diproduksi, ini akan memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi just-in-time yang jelas akan membuat perusahaan sangat efisien. Namun dalam merealisasikan rencana tersebut, ada salah satu masalah dalam manajemen rantai pasokan yang bisa menghambat manajemen rantai pasokan. Masalah tersebut adalah efek bullwhip. Efek bullwhip adalah gangguan yang terjadi pada supply chain dikarenakan adanya distorsi informasi yang bisa membuat permintaan tidak akurat, sehingga terjadi permintaan yang tidak stabil atau mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi di seluruh bagian rantai pasokan dan dapat menciptakan kelebihan persediaan, kelebihan produksi, masalah pergudangan, dan biaya pengiriman bermasalah. Berikut adalah gambar 9.3 yang menjelaskan tentang efek bullwhip. Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan fluktuasi kecil dalam permintaan produk yang mempengaruhi rantai pasokan. Fluktuasi kecil dalam penjualan eceran dapat menciptakan kelebihan persediaan bagi distributor, produsen, dan pemasok. Efek bullwhip dapat dihindari dengan cara mengurangi ketidakpastian tentang permintaan dan pasokan ketika semua anggota rantai pasokan memiliki informasi yang akurat dan terkini. Selain itu, sistem manajemen rantai pasokan menyediakan jenis informasi yang membantu anggota rantai pasokan membuat keputusan pembelian dan penjadwalan yang lebih baik. Jika semua anggota rantai pasokan berbagi informasi secara dinamis tentang tingkat persediaan, jadwal perakitan, dan pengiriman, mereka memiliki pengetahuan yang lebih tepat tentang cara menyesuaikan sumber dan juga rencana pendistribusian mereka. Business Value of Supply Chain Management System atau nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Dengan menerapkan rantai pasokan yang terintegrasi sistem manajemen, perusahaan mencocokkan penawaran dengan permintaan, mengurangi persediaan tingkat, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, dan menggunakan aset secara lebih efektif. Total biaya rantai pasokan mewakili sebagian besar biaya operasional bagi banyak bisnis, dan di beberapa industri mendapatkan 75% dari total operasi anggaran. Mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar pada profitabilitas perusahaan. Selain mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan membantu meningkatkan penjualan. Jika suatu produk tidak tersedia saat pelanggan menginginkannya, pelanggan sering mencoba membelinya dari orang lain.
kontrol pasokan yang lebih tepat, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menyediakan produk yang tepat bagi pelanggan pada waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya akan menjelaskan tabel 9.4 dan tabel 9.5. Tabel 9.4 Push versus Pull Based Supply Chain Models. Untuk kalimat di bawah tabel mengatakan perbedaan antara model berbasis push dan pull dirangkum oleh slogan membuat apa yang kita jual, bukan menjual apa yang kita buat. Untuk push based model itu adalah keputusan produksi dan distribusi didasarkan atas perencanaan jangka panjang, sehingga pabrik didasarkan atas perkiraan permintaan pesanan yang diterima dari supplier. Atau dengan kata lain, aksi untuk mengantisipasi kebutuhan dengan proses manajemen sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko stock up. Stock up adalah kehabisan tenaga. Pull based model yaitu produksi dan distribusi didasarkan atas permintaan sehingga lebih dikoordinasikan dengan permintaan konsumen real daripada perkiraan permintaan. Atau dengan kata lain diartikan aksi dalam melayani permintaan sehingga proses produksi yang berjalan mempertimbangkan adanya inventory sekecil mungkin. Untuk perbedaan push based model dan pull based model, sistem manufaktur push membutuhkan ketersediaan inventory untuk mendukung kelancaran proses produksi, sedangkan sistem manufaktur pull mengendaki ketiadaan inventory karena dipandang sebagai beban biaya. Tabel 9.5 The Emerging Internet Driven Supply Chain. Kalimat di bawah tabel berarti rantai pasokan berbasis internet yang muncul beroperasi seperti sistem saraf logistik digital. Ini menyediakan komunikasi multi arah antara perusahaan, jaringan perusahaan, dan e-marketplace sehingga seluruh jaringan mitra rantai pasokan dapat segera menyesuaikan inventaris, pesanan, dan kapasitas. Tujuan dari digunakannya internet adalah pemanfaatan teknologi internet dalam SCM berbasis web dapat menghubungkan dan mengintegrasikan antara pelanggan, perusahaan, dan pemasok secara online dan real time. Untuk manfaat digunakannya internet yaitu menghasilkan sebuah koordinasi lebih baik dari aliran material, informasi, dan keuangan antara pelanggan, perusahaan, dan pemasok. Customer Relationship Management. Jika bisa dan ingin membuat yakin mengenal setiap pelanggan dengan baik, seolah-olah menjalankan kota kecil, dalam bisnis ini ada terlalu banyak pelanggan dan terlalu banyak berbagai cara pelanggan berinteraksi dengan perusahaan. Menjadi sangat sulit untuk mengintegrasikan informasi dari semua sumber tesis dan untuk menangani sejumlah besar pelanggan. Jika ada cara untuk menggabungkan semua informasi ini ke memberikan pandangan terpadu tentang pelanggan di seluruh perusahaan. Disinilah sistem manajemen hubungan pelanggan membantu. Pelanggan sistem manajemen hubungan yang kami perkenalkan menangkap dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengkonsolidasikan data, menganalisis data, dan kemudian mendistribusikan hasilnya ke berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Titik sentuh adalah metode interaksi dengan pelanggan seperti telepon, email, meja layanan pelanggan, surat konvensional, Facebook, Twitter, situs web, perangkat nirkabel, atau toko ajaran. Di samping dijelaskan bahwa sistem CRM memberikan pelanggan dari perspektif multifaset. Sistem ini menggunakan perangkat aplikasi terintegrasi untuk menangani semua aspek hubungan pelanggan, termasuk layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Dan gambar menjelaskan untuk pelanggan yaitu sales, yang pertama telepon sales, web sales, retail store sales, file sales. Lalu yang kedua service call service yaitu call center data, web self service data, wireless data, field service data. Lalu yang ketiga marketing
campaign data, konten, dan data analisis. Selanjutnya ada Customer Relationship Management Software. Paket perangkat lunak CRM komersial berkisar dari alat khusus yang berkinerja fungsi terbatas, seperti mempersonalisasi situs web untuk pelanggan tertentu ke aplikasi perusahaan berskala besar yang menangkap banyak sekali interaksi dengan pelanggan, analisis mereka dengan alat pelaporan canggih, dan aturan ke aplikasi perusahaan besar lainnya, seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak menjual langsung ke pelanggan, melainkan bekerja melalui distribuser atau pengacar, PRM atau Partner Relationship Management membantu saluran ini menjual ke pelanggan secara langsung. Ini memberikan perusahaan dan mitra penjualnya kemampuan untuk berdagang informasi dan mendistribusikan prospek dan data tentang pelanggan, mengintegrasikan prospek generasi, harga, promosi, konfigurasi pesanan, dan ketersediaan. Perangkat lunak ERM atau Employee Relationship Management menangani masalah karyawan yang terkait erat dengan CRM, seperti menetapkan tujuan, manajemen kinerja karyawan, berbasis kinerja kompensasi, dan pelatihan karyawan. Lalu selanjutnya ada 3 isi dari Customer Relationship Management Software. Yang pertama, Salesforce Automation atau SFA, yaitu modul otomatisasi tenaga penjualan dalam sistem CRM, membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan, yaitu merupakan kandidat yang baik untuk penjualan dan layanan. Perangkat lunak semacam itu dapat dirakit informasi tentang pembelian masa lalu pelanggan tertentu untuk membantu wiraniaga membuat rekomendasi yang dipersonalisasi, yang meningkatkan efisiensi setiap tenaga penjualan dalam mengurangi biaya perpenjualan serta biaya untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Lalu yang kedua ada Customer Service, yaitu modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi pusat panggilan, meja bantuan, dan staf dukungan pelanggan. Mereka memiliki kemampuan untuk menetapkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Setelah data pelanggan ada di sistem, layanan apapun perwakilan dapat menangani hubungan pelanggan. Peningkatan akses ke informasi pelanggan yang konsisten dan akurat membantu pusat panggilan menangani lebih banyak panggilan per hari dan kurangi durasi setiap panggilan. Pelanggan lebih bahagia karena dia menghabiskan lebih sedikit waktu di telepon untuk menceritakan kembali permasalahan kepada pelanggan perwakilan layanan. Lalu yang ketiga ada iklan lintas kanal, yaitu sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk menangkap data prospek dan pelanggan untuk menyediakan produk dan layanan informasi untuk prospek yang memenuhi syarat untuk pemasaran yang ditargetkan dan untuk penjadwalan dan lacak surat atau email pemasaran langsung. Pemasaran modul juga mencakup alat untuk menganalisis data pemasaran dan pelanggan, mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, merancang produk dan layanan untuk memuaskan kebutuhan dan minat pelanggan tertentu, dan mengidentifikasi peluang untuk cross-selling. Pada gambar 97 House CRM System Support Marketing, yaitu perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan yang menyediakan satu titik bagi pengguna untuk mengelola dan mengevaluasi kampanye pemasaran di berbagai saluran, termasuk email, surat langsung, telepon, web, dan pesan berkabel. Selanjutnya pada gambar 9.8 CRM Software Capabilities, yaitu mengilustrasikan kemampuan paling penting untuk penjualan, layanan, dan proses pemasaran yang akan ditemukan dalam produk perangkat lunak CRM utama. Seperti perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak ini didorong oleh proses bisnis, menggabungkan ratusan proses bisnis yang dianggap mewakili praktik terbaik di setiap daerah-daerah ini. Untuk mencapai manfaat maksimal,
perusahaan perlu merevisi dan memodelkan proses bisnis mereka agar sesuai dengan proses bisnis praktik terbaik di perangkat lunak CRM. Lalu pada gambar 9.9, Customer Loyalty Management Process Map mengilustrasikan bagaimana praktik terbaik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui layanan pelanggan mungkin dimodelkan oleh perangkat lunak CRM. Secara langsung, melayani pelanggan memberi perusahaan peluang untuk meningkatkan pelanggan retensi dengan memilih pelanggan jangka panjang yang menguntungkan untuk preferensial perlakuan. Perangkat lunak CRM dapat memberikan skor kepada setiap pelanggan berdasarkan nilai itu dan loyalitas seseorang kepada perusahaan dan memberikan informasi tersebut kepada pusat panggilan merutukan setiap permintaan layanan pelanggan ke agen yang paling bisa menangani kebutuhan pelanggan itu. Sistem akan secara otomatis menyediakan agen layanan dengan profil terperinci dari pelanggan itu yang mencakupnya skor untuk nilai dan loyalitas. Agen layanan akan menggunakan informasi ini untuk menyajikan penawaran khusus atau layanan tambahan kepada pelanggan untuk mendorong pelanggan untuk tetap berinteraksi bisnis dengan perusahaan. Di sini akan menemukan lebih banyak informasi tentang proses bisnis praktik terbaik lainnya dalam sistem CRM di jalur pembelajaran. Berikutnya, Customer Relationship Management atau CRM operasional dan analitis. Semua aspek yang telah kami jelaskan mendukung baik operasional maupun aspek analitis dari manajemen hubungan pelanggan. CRM operasional mencakup aplikasi yang dihadapi pelanggan seperti alat untuk otomatisasi tenaga penjualan, call center, dan dukungan layanan pelanggan, dan otomatisasi pemasaran. Analitis CRM mencakup aplikasi yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh operasional. Aplikasi CRM untuk memberikan informasi dan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Aplikasi CRM analitis didasarkan pada data dari sistem CRM operasional, titik kontak pelanggan, dan sumber lain yang telah diatur dalam data gudang atau platform analitik untuk digunakan dalam pemrosesan analitik online atau OLAP, penambangan data, dan teknik analisis data lainnya. Data pelanggan dikumpulkan oleh organisasi dan dapat digabungkan dengan data dari sumber lain seperti daftar pelanggan untuk kampanye pemasaran langsung yang dibeli dari pihak lain perusahaan atau data demografi. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pembelian, untuk menciptakan segmen, untuk pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menentukan yang dapat menguntungkan dan pelanggan yang tidak menguntungkan. Kemudian, nilai bisnis hubungan pelanggan sistem manajemen. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif menyadari banyak manfaat, termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk pelanggan akuisisi dan retensi. Lalu gambar ini menunjukkan manajemen hubungan pelanggan analitis. Customer Relationship Management atau CRM analitik menggunakan gudang data pelanggan atau platform dan alat analitik untuk menganalisis pelanggan data yang dikumpulkan dari titik kontak pelanggan perusahaan dan dari sumber lain. Jadi gambar ini menunjukkan data konsumer terkait analytical customer relationship management. Informasi dari sistem customer relationship management atau CRM meningkatkan penjualan, pendapatan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk fokus pemasaran dan penjualan silang. Pergantian pelanggan berkurang karena penjualan, layanan, dan pemasaran merespon dengan lebih baik mengenai kebutuhan pelanggan. Tingkat churn mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau jasa dari suatu perusahaan. Hal ini penting
mengenai indikator pertumbuhan atau penurunan basis pelanggan perusahaan. Saya akan menjelaskan materi 9.4 mengenai aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Banyak perusahaan mengimplementasikan sistem perusahaan serta sistem untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan. Karena kedua sistem tersebut merupakan instrumen-instrumen yang ampuh dalam mencapai keunggulan operasional yang prima dan meningkatkan pengambilan keputusan. Namun, justru karena sistem-sistem tersebut sangat ampuh dalam mengubah cara kerja organisasi, implementasinya sangat menantang. Beberapa tentang tersebut akan dibahas secara singkat, sekaligus cara-cara baru untuk mendapatkan nilai dari sistem-sistem ini. Berikutnya, tantangan bagi aplikasi perusahaan. Janji-janji akan adanya penurunan dramatis dalam biaya persediaan, waktu pemesanan hingga pengiriman. Demikian pula respons pelanggan yang lebih efisien serta profitabilitas produk dan pelanggan yang meningkat membuat sistem perusahaan serta sistem manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan sangat menarik. Namun, untuk memperoleh nilai tersebut, Anda harus dengan jelas memahami bagaimana bisnis. Anda harus berubah untuk menggunakan sistem-sistem tersebut dengan efektif. Apabila perusahaan melibatkan bagian-bagian perangkat lunak yang kompleks, yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Mungkin dibutuhkan waktu beberapa tahun bagi perusahaan Fortune 500 terbesar untuk menyelesaikan implementasi sistem perusahaan berskala besar atau sistem bagi SCM atau CRM. Total biaya rata-rata implementasi sistem besar yang berdasarkan pada perangkat lunak SAP atau Oracle meliputi perangkat lunak, perangkat database, biaya konsultasi, biaya personel, pelatihan, dan mungkin biaya perangkat keras, mengeluarkan biasa sebesar 12 juta $. Biaya implementasi dari sistem perusahaan untuk perusahaan berskala menengah didasarkan pada perangkat lunak dari pemasok tingkat 2 seperti Epicor atau Lawson, rata-rata sebesar 3,5 juta $. Perubahan dalam ruang lingkup dan tambahan pekerjaan penyesuaian menambahkan penundaan implementasi dan biaya. Aplikasi perusahaan didasarkan pada definisi data dalam keseluruhan perusahaan. Anda perlu memahami dengan tepat bagaimana bisnis Anda akan memantaukan datanya dan bagaimana data akan diorganisasikan pada sistem manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, atau sistem perusahaan. Sistem CRM umumnya meminta kita melakukan beberapa upaya pembersihan data. Pada vendor perangkat lunak, perusahaan mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menawarkan versi dari perangkat lunak mereka yang mengupas keseluruhan dan program permulaan cepat. Bagi bisnis berskala kecil dan menengah, serta panduan pelaksanaan yang terbaik bagi perusahaan-perusahaan yang besar. Sesi interaktif. Teknologi akan menggambarkan bagaimana permintaan dan alat bantu yang berbasis pada cloud computing akan berurusan dengan permasalahan tersebut. Perusahaan yang menerapkan aplikasi perusahaan juga dapat menghemat waktu dan uang dengan melakukan penyesuaian hingga titik minimum. Sebagai contoh, Kenamental perusahaan perkakas pemotongan logam bernilai 2 miliar $, di Pennsylvania telah mengeluarkan uang sebesar 10 juta $, selama 13 tahun untuk memelihara sistem ERP dengan lebih dari 6.000 penyesuaian. Perusahaan sekarang menggantinya dengan versi biasa yang tidak perlu penyesuaian dari perangkat lunak perusahaan SAP dan mengubah proses bisnisnya untuk menyesuaikan diri dengan perangkat lunak. Berikutnya, aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Saat ini, vendor aplikasi perusahaan memberikan lebih banyak nilai dengan lebih fleksibel.
memungkinkan pemanfaatan melalui web dan kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya. Sistem perusahaan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan yang berdiri sendiri merupakan suatu hal pada masa lalu. Vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut dengan solusi perusahaan, Enterprise Suite atau e-Business Suite, untuk membuat manajemen hubungan pelanggannya, manajemen rantai pasokan, dan sistem perusahaan bekerja sama erat satu sama lain dan mengaitkan dengan sistem dari pelanggan dan pemasok. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya dari SAP akan memadukan standar SOA dan dapat menghubungkan aplikasi milik SAP dan layanan web yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Oracle juga memasukkan SOA dan kapabilitas manajemen proses bisnis dalam produk middleware Fusionnya. Perusahaan juga dapat memanfaatkan alat tersebut untuk menciptakan platform untuk proses bisnis baru atau yang telah ditingkatkan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai macam aplikasi. Lalu, aplikasi perusahaan generasi berikutnya juga meliputi open source dan solusi atas permintaan. Demikian pula, lebih banyak fungsionalitas yang tersedia pada platform mobile. Produk-produk open source seperti Compire, Page Open for Business atau OFBIS, dan Open Bravo yang kekurangan fungsionalitas dan dukungan yang disediakan oleh perangkat lunak aplikasi perusahaan komersial. Tetapi menarik bagi perusahaan-perusahaan seperti pabrikan berskala kecil karena tidak terdapat perangkat lunak yang membebankan lisensi dan biaya yang didasarkan pada pemakaian. Bagi bisnis berskala kecil dan menengah, dalam negara-negara tertentu, SAP sekarang menawarkan solusi perangkat lunak perusahaan versi berbasis cloud computing pada Business One on Demand. Cloud computing mulai ditawarkan oleh vendor berskala kecil seperti NetSuite dan Plex Online. Sesi interaktif. Teknologi menggambarkan beberapa sistem berbasis cloud computing bagi CRM dari waktu ke waktu. Semakin banyak perusahaan memilih menjalankan semua atau sebagian dan aplikasi perusahaan mereka berbasis cloud computing yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.